Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Muhammad Iqbal Widat. Di sini saya menjelaskan tentang pembagian dan pengaturan untuk subnet, pembagian dan pengaturan subnet untuk IPv4 dan IPv6. Lalu yang kedua ada konfigurasi addressing dengan paket tracer untuk sebagian host dan kedua router. Lalu yang ketiga ada konfigurasi routing statik untuk IPv6 dan juga IPv4. Lalu yang terakhir ada demo uji koneksi antar sebagian host dari network A dan network B. Oke, langsung kita jelaskan tentang apa itu pembagian dan pengaturan subnet untuk IPv6 dan IPv4. IPv4 memiliki beberapa kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Lalu di sini saya ambil contoh dari kelas C, IP kelas C, yaitu 192.16.2.0. Lalu dengan subnet mask 24. Karena subnet masknya 24, maka kita tulis satu bilangan binarnya ini sebanyak 24. Yang hasilnya seperti ini, 255, 255, 255. Ini didapatkan dari sini. Jadi nilai angka binar dari belakang adalah 2 pangkat kelipatan. Jadi ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Yang nilainya ini dari depan nilainya. Kalau semuanya full jadi 255. Oke, lalu kita lihat berapa oktet terakhirnya. Di sini oktet terakhir adalah yang ini. Jadi X sama dengan 0 karena X adalah oktet terakhir. Lalu kita lihat berapa Y-nya. Y adalah jumlah 0. Di sini jumlah 0-nya 8, maka kita tulis Y sama dengan 8. Oke, lalu kita cari subnetnya. Subnet dengan rumus 2 pangkat X. Di sini karena X-nya 0, jadi 2 pangkat 0 yang sama dengan 1. Lalu bit host ini adalah Y. Bit host Y-nya 8, jadi bit host juga 8. Untuk selanjutnya, kita mencari host. Ini hostnya 2 pangkat Y min 2. Y-nya tadi 8, jadi kita masukkan 2 pangkat 8 min 2. Nah, hasilnya nanti 254. Lalu ada blok subnet. Blok subnet adalah 256 dikurangi oktet terakhir. Jumlah oktet terakhir yang di sini ada 0, jadi 256 kurangi 0 sama dengan 256. Lalu terakhir kita mencari bit subnet dengan rumus 32 kurangi subnet mask kurangi bit host. Subnet mask di sini ini subnet mask, jadi 32 kurangi 24, bit hostnya ini kurangi 8 yang sama dengan 0. Lalu kita bisa tuliskan untuk subnetnya adalah 192 min 16 min 2, 192.16.2.0. Lalu untuk host pertama 192.16.2.1. Untuk host yang terakhir 192.16.2.254. Ini 253. Untuk broadcastnya 192.16.2.255. Oke, kita langsung lanjut ke subnetting IPv6. Di sini perbedaan dasar antara IPv6 dan IPv4 adalah jumlah rentang bitnya. Kalau IPv4 hanya 32 bit, kalau versi 6 128 bit. Di sini kita konfigurasi router 6 dengan menghilangkan 00-nya yang dinamakan feeding zero. Dan dari 085 untuk interface hanya menjadi 0/0 dan dari 000 IP-nya singkat menjadi .2.2. Ini dikarenakan tombol on. Nanti hasilnya dalam base Ethernet 0/1 itu sama. Kita masukkan juga IP-nya ada 0 dan tidak ada 0. Klik tombol on. Lalu kita lanjut konfigurasi untuk PC5 dan PC6. Caranya sama. Di sini di contoh ini saya ambil subnet masknya sebanyak 110. Lalu IP kita tuliskan satunya sebanyak 110 kali. IP yang telah disediakan disingkat menjadi FFF lalu sampai masukkan juga. Lalu ini diambil dari sini 4, ini lalu 3, kita masuk ke PC6, ini 2, sama ini 1.
configuration kita masukkan untuk, lalu kita IP address-nya, ada perpotongan default gateway-nya. Yang akhirnya setelah itu menghasilkan ini. Kita dapat mengecek apakah 3FFE.285 PC di jaringan 1 ini dapat terhubung atau tidak. 9.2.1000 dan berbeda dengan IP4. Ini di PC6, jadi kita tes apakah bisa berhubung dengan PC5 untuk kita masukkan IP-nya. Oke. Lalu kita lanjutkan konfigurasi addressing untuk paket tracer. Reply, bagian host sudah terkoneksi atau terhubung. Kita langsung masuk ke paket tracernya. Lalu kita pindah ke jaringan sampingnya. Ini ada IPv4, ada konfigurasi routernya terlebih dahulu. Untuk interface FA/0 FA di sini ada, kita masukkan IP-nya 3 jaringan. Jaringan 1 out sama seperti yang tadi untuk router 5 dan jaringan 1. Kita masukkan di interface FA/0/0-nya, IP address-nya dan juga klik tombol on. Jaringan 1 lalu kita konfigurasi untuk PC7 dan PC8. PC5 caranya sama seperti yang PC5 PC6 tadi. Klik untuk configuration. Ini kita masukkan IP address-nya dan kita masukkan default gateway-nya, yang yaitu IP dari router yang ada dalam jaringannya. Ini kita masukkan juga, kita konfigurasikan juga IP di PC8. Ini kita masukkan IP-nya, kita masukkan juga default gateway-nya. Ini default gateway. Lalu kita coba ping. Ini PC8, kita coba ping ke PC7. Kita masukkan 192.168.2.2. Enter. Reply, berarti sudah terkoneksi. Lalu kita konfigurasi agar jaringan 1 ini dapat terhubung ke jaringan 3. Jaringan ini dapat terhubung ke jaringan ini. Caranya kita konfigurasi router di masing-masing jaringan. Di sini router 5, kita masuk ke CLI, exit dulu. Kita enable konfigurasi. Kita masukkan IP route. Kita masukkan jaringan yang dituju. Di sini jaringannya adalah ini. 19 networknya adalah ini 192.168.2.0. Lalu kita masukkan net mask-nya 255.255.0 dan kita masukkan gateway-nya atau melewati mana ini akan terhubung. Nah, di sini adalah 172.16.10.2. Kita masukkan 172.16.10.2. Enter. Oke, sudah terhubung. Lalu kita exit. Lalu kita beralih ke router sebelahnya. Kita masuk CLI, router, exit dulu. Oke, kita ketika enable, atau N juga bisa. Kita masukkan config. Oke. Kita masukkan seperti tadi IP route. Kita masukkan jaringan yang akan dituju. Di sini ada jaringan ini 192.168.1.0. Lalu kita masukkan subnet busnya 255.255.255.0 dan masukkan jaringan yang dilewatinya atau default gateway-nya. Nah, di sini adalah 172. Ini 16.10.1. Enter. Oke, sudah terhubung. Kita exit dulu. Lalu kita coba ping antara PC5 dan PC7 apa bisa terhubung atau tidak.
ping. Kita masukkan IP PC7-nya. Dua. Bentar. Oh, ini masih. Nah, saya coba sekali lagi. Ini sudah berhasil. Reply, sudah berhasil. Jadi sudah berhasil untuk static routing di IPv4. Lalu kita masuk ke IP versi 6. Di sini juga sama, ada 3 jaringan. Jaringan 1, jaringan 2, dan jaringan 3. Untuk pertama kita coba konfigurasi untuk router-routernya. Konfigurasi dulu router 7-nya. Caranya sama seperti IP versi 4. Kita masuk CLI, enter dulu, nyalakan, enable, kita masuk ke konfigurasinya. Kita lihat interface mana yang akan dikonfigurasi. Sini saya ingin konfigurasi interface FA0/0-nya dulu. Interface FA0/0. Kita masukkan IP address-nya. IPv6 address 2021.2 DB8 2 10 2.2 1/64. Ini adalah subnet masknya 64 ini. Enter. Ketika no shutdown, tidak mati. Kita exit. Lalu kita konfigurasi interface sebelahnya, yaitu interface FA0/1. Enter. Kita masukkan juga IP-nya. Kita hanya perlu ganti yang 10 ini, ganti 50. Terus satu yang tetap, kita enter. Kita ketikkan juga no shutdown. Oke, kita exit. Lalu kita konfigurasi PC-nya. Caranya sama seperti yang PC di IP versi 4. Desktop, configuration. Kita masukkan IP address-nya. Ini. Kita masukkan di sini. Lalu slash-nya atau subnet mask-nya 64. Lalu IP gateway-nya. Ini. Lalu kita konfigurasi sebelahnya. Sama. Masukkan IP, subnet mask, lalu IP versi 6 gateway. Ini. Lalu kita coba ping. Ini di PC10, kita coba ping PC9. Kita masukkan IP-nya. Dua. Enter. Sudah reply, berarti sudah terkoneksi. Lalu kita juga menghubungkan, kita juga konfigurasi router ini. Kita konfigurasi jaringan 2. Maaf, jaringan 3. Kita ke CLI, enable, konfigurasi. Caranya sama seperti tadi. Kita masukkan interface
Kita konfigurasi interface FA0/1 dulu. Kita copy aja biar cepat. Tambahkan IP versi 6 address. Enter. Kita ketikkan new shutdown. Enter lagi. Kita exit. Kita konfigurasi interface satunya. FA0/0. Ya, perlu mengganti dari 50 menjadi 20. Enter. Kita ketikkan no shutdown lagi. Kita exit. Oke. Kita lalu konfigurasi PC-nya dalam jaringan 3 ini, PC 11. Sama seperti tadi, desktop, boot configuration, kita masukkan IP, subnet mask, di gateway. Lalu PC 12, kita masukkan IP, subnet mask, dan juga IP gateway, default gateway. Ini. Oke, sudah kita coba tes apakah bisa terhubung atau tidak. PC 12 berarti kita mencoba apakah ini terkoneksi dengan PC 11 atau tidak. Cepat ping. Kita paste aja biar cepat. PC 11 IP-nya ini 20. C2 sudah, kita hapus subnet mask-nya. Enter. Ini sudah reply, berarti ini sudah terkoneksi. Lalu yang terakhir, kita static routing. Kita konfigurasi untuk static routing agar jaringan ini bisa terhubung ke jaringan ini. Kita masuk ke routernya, router 7. Kita masukkan dulu IP versi 6, unicast routing. Sebenarnya ini di awal atau di akhir sama saja, sama bisanya. Yang penting harus dituliskan. Lalu kita masukkan jaringan yang akan dituju. Caranya sama seperti IP versi 4 tadi. Ini IP route. Hanya saja di sini kita tambahkan IP versi 6, IP versi 6 route. Kita coba paste biar cepat. Jaringan yang ingin dituju ini adalah router 7, jadi jaringan yang akan dituju adalah jaringan 20. Kita hanya perlu mengganti angka 50 ini, lalu T2 ini ganti kosong. Lalu kita masukkan default gateway-nya. Default gateway-nya adalah ini. Kita paste lagi biar cepat. Kita hapus subnet mask-nya 20, 50-nya kita ganti 20. Lalu 2-nya kita ganti 1. Maaf, yang ini. Ya, yang ini. Kita tetap 50. 2-nya sudah selesai. Benar. Kita enter. Oke, sudah selesai. Lalu kita konfigurasi router 9-nya. Sama seperti tadi. Kita masukkan IP versi 6 route. Kita paste IP-nya biar cepat. Kita lihat jaringan mana yang akan dituju, yaitu ini jaringan DP8,
210. Kita ganti 50-nya ganti 10. Lalu ini 2-nya kita hilangkan, kita ganti 0 karena networknya. Ini 64 biarkan, ini subnet busnya. Lalu kita masukkan default gateway-nya. Di sini kita hanya perlu mengganti 2 menjadi 1, lalu kita hapus subnet busnya. Kita enter. Iya. Oh ya, kita masukkan dulu IP versi 6 unicast routing. Oke, sudah selesai. Lalu kita lihat apakah sudah terubah atau tidak. Show IP versi 6. Lengkap. Di router 9 kita bisa lihat terhubung ke jaringan mana saja. IP versi 9 di router 9. Router 9 apakah sudah terhubung dengan jaringan DP8.210 atau sedang 1? Kita lihat sini. Jadi router 9 sudah terhubung dengan jaringan ini, jaringan 1 via gateway-nya dari IP 221 DP8.250.1.2.1 atau ini. Kita lihat juga untuk router 8-nya. Kita exit dulu. Kita show IP versi 6 out Mas Akipo. Kita lihat apakah router 7 sudah terhubung ke jaringan D8.220.2.21. Ini jaringan router 7 sudah terhubung dengan jaringan atau network 2021.2.8.220.1 via ini 2021.8.250.2.2/64. Oke, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.